Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Kali ini aku mau membahas soal P3K teknis formasi guru yang sesuai dengan kisi-kisi yang udah keluar. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan tes P3K tahun 2023. Dan bagi yang udah subscribe channel aku mau mendoakan semoga lulus dengan mudah ya teman-teman, baik yang formasi umum maupun khusus. Jadi satu kali tes langsung lulus dan tidak perlu tes lagi. Amin amin ya robbal alamin. Kita langsung saja kepada soal yang pertama. Seorang siswa belajar ciri bangun ruang dengan cara mengamati ciri-ciri benda berbentuk kubus. Tipe belajar yang relevan berdasarkan teori belajar Gagne adalah A. Belajar stimulus respon, B. Belajar rangkaian gerak, C. Belajar rangkaian verbal, D. Belajar membedakan, E. Belajar pembentukan konsep. Nah, di sini ya teman-teman, ini merupakan soal pedagogik yang sebenarnya tidak bisa dibuat soal SJT, jadi dengan sistem poin karena ilmu pasti seperti itu. Jadi kita lihat terlebih dahulu teori belajar menurut Gagne. Jadi taksonomi dalam teori belajar Gagne itu ada 8 teman-teman. Jadi yang pertama adalah belajar isyarat atau sinyal, yang kedua belajar stimulus respon, yang ketiga belajar rangkaian gerak, yang keempat belajar asosiasi atau rangkaian verbal, yang kelima belajar membedakan, yang keenam belajar pembentuk konsep, yang ketujuh belajar pembentukan aturan, dan yang terakhir adalah belajar memecahkan masalah. Nah, di sini aku kasih pengertian yang ada di opsi aja ya teman-teman. Jadi kita lihat terlebih dahulu belajar stimulus respon. Jadi dari kata stimulus dan juga respon, apa sih belajar stimulus respon itu? Belajar merespon suatu isyarat. Berbeda dengan pada belajar isyarat, pada tipe belajar ini belajar yang dilakukan diniati atau sengaja dan dilakukan secara fisik. Jadi beda dengan yang isyarat di atasnya ya teman-teman, itu merupakan belajar stimulus respon. Kalau dikaitkan dengan teori belajar behavioristik, stimulus respon ini kan kita sengaja memberikan stimulus ya teman-teman sebagai guru misalnya kepada siswa. Lalu respon yang diinginkan adalah siswa bisa belajar dengan adanya stimulus yang diberikan. Jadi misalnya pemberian reward and punishment. Jadi stimulusnya itu dari pemberian reward teman-teman. Siswa tersebut yang diberikan reward itu kan pasti ini ya teman-teman telah melakukan hal baik atau prestasi dalam kelas, misalnya bisa menjawab pertanyaan dari guru, maka diberikan reward. Reward tidak harus yang besar juga, namun bisa hal sederhana seperti tepuk tangan, acungan jempol, atau misalnya untuk SD bisa memberikan permen. Nah, itu merupakan stimulus yang diberikan oleh guru. Respon yang diinginkan adalah siswa tersebut ketika diberikan soal lagi akan berusaha menjawab dengan benar kembali. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau punishment itu jika siswa yang melakukan kesalahan diberikan hukuman yaitu punishment, maka respon yang diinginkan lain kali mereka akan tidak melakukan hal yang tidak baik lagi karena takut mendapatkan hukuman. Seperti itu ya teman-teman, itu merupakan belajar dari stimulus dan juga respon. Jadi stimulusnya itu sengaja diberikan kepada peserta didik agar mendapatkan respon yang diinginkan oleh guru. Bagaimana sih respon yang diinginkan? Jadi kalau dilihat dari ilustrasinya memang tidak sesuai ya teman-teman untuk soal nomor 1 ini. Nah, sekarang kita ke belajar rangkaian gerak. Belajar rangkaian gerak berarti kan berkaitan dengan motorik ya teman-teman. Sedangkan ilustrasi di soal tidak berkenaan dengan motorik atau gerakan. Di sini kan belajar bangun ruang dengan mengamati ciri-cirinya, yaitu bangun ruangnya adalah kubus. Kita lanjut ke rangkaian verbal. Nah, kalau rangkaian gerak atau motorik itu kan gerakan ya teman-teman. Kalau misalnya verbal berarti kan lisan. Jadi ini juga tidak termasuk. Kita sekarang lanjut kepada belajar membedakan. Jadi belajar membedakan itu dalam teori belajar Gagne adalah membedakan suatu objek dengan objek lainnya. Jadi yang satu dengan yang lainnya itu dibedakan. Membedakan satu simbol dengan simbol lainnya. Jadi tidak hanya objek saja namun juga simbol. Itu merupakan belajar membedakan menurut Gagne. Nah, juga tidak termasuk
Nah, tinggal yang belajar pembentukan konsep teman-teman. Otomatis ini adalah jawabannya karena yang A, B, C, D ini tidak. Nah, kita lihat terlebih dahulu teman-teman, apa sih belajar pembentukan konsep itu menurut Ganya? Jadi, dengan mengenal sifat dari benda yang konkret atau suatu peristiwa. Berarti kalau dikaitkan dengan soal nomor 1 tadi, bendanya adalah kubus ya teman-teman. Dengan cara mengenal sifat-sifat kubus. Nah, tidak hanya benda saja atau peristiwa di situ, lalu mengelompokkannya menjadi satu, bertujuan untuk membuat siswa dapat mengklasifikasikan objek ke dalam kelompok tertentu yang memiliki sifat yang sama. Jadi, dalam belajar pembentukan konsep, kalau dikaitkan dengan kubus ya teman-teman, kalau kita sudah tahu ciri-cirinya, maka kita bisa mengidentifikasi ya teman-teman, dan juga mengklasifikasikan benda-benda apa saja sih yang termasuk ke dalam kubus seperti itu. Jadi misalnya kotak, kardus, dan lain sebagainya yang berbentuk kubus, benda-benda lainnya. Nah, soal nomor 1 ini ada ya teman-teman, jadi teori belajar menurut Ganya di kisi-kisi P3K teknis yang terbaru. Kita lanjut ke soal nomor 2, manakah upaya guru untuk mengoptimalkan memori jangka panjang siswa berdasarkan teori belajar Piaget. Nah, teori belajar Piaget ini juga ada dalam kisi-kisi. Yang A, menampilkan benda-benda yang dekat dengan hidup siswa. B, membuat akronim terkait materi pembelajaran supaya mudah diingat. C, membuat analogi dan asosiasi agar materi mudah diingat siswa. D, mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan yang telah diketahui siswa. E, membuat peta konsep dan peta pikiran bagan materi mudah dipelajari siswa. Di sini berkenaan dengan long term memory ya teman-teman. Jadi untuk mengoptimalkan memori jangka panjang. Namun berdasarkan teori belajar Piaget. Bagaimana sih caranya? Nah, teori belajar Piaget ini adalah teori belajar kognitif ya teman-teman, karena Piaget ini salah satu tokoh pencetus teori belajar kognitif. Nah, menurut teori kognitif itu belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman dan tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Berbeda dengan teori belajar behavioristik. Jadi kebalikannya ya teman-teman. Kalau teori belajar behavioristik itu kan menuntut perubahan tingkah laku, namun berbeda dengan teori belajar kognitif. Nah, asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan tersebut tertata dalam bentuk struktur kognitif. Dalam teori kognitif ini disebutkan bahwa proses belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Berarti kan dikaitkan ya teman-teman. Proses belajar itu akan berjalan dengan baik bila ya teman-teman materi pelajaran yang baru saja akan diterima itu dikaitkan dengan struktur kognitif yang telah ada dalam diri siswa. Jadi kalau masuk kepada mengaitkan ya teman-teman, tentu itu masuk kepada yang A, persepsi. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan yang telah diketahui siswa. Ini kan masuk kepada kegiatan pendahuluan dalam RPP ya teman-teman, dan juga modul ajar seperti itu. Jadi mengaitkan materi ini masuk kepada kegiatan A, persepsi. Dan ini termasuk dalam upaya untuk mengoptimalkan memori jangka panjang menurut teori belajar Piaget. Nah, soal nomor 3 berkenaan dengan kode etik guru, ini juga ada dalam kisi-kisi. Manakah upaya guru menghindari isu kode etik guru? A, membahas kode etik guru bersama guru lainnya dan melaksanakannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di sekolah. B, mengkaji kode etik guru bersama narasumber dan melaksanakannya agar selamat secara pribadi dari isu kekerasan. C, menginisiasi untuk melaksanakan kode etik guru dalam kehidupan sehari-hari sebagai teladan bagi semua. D, membahas kode etik guru bersama rekan guru di sekolah supaya terhindar dari pelanggaran terhadap kode etik guru. E, meminta kepala sekolah untuk memberikan saran dan masukan tentang kode etik guru kepada PGRI. Nah, untuk soal seperti ini sebenarnya bisa menjadi soal SJT ya teman-teman, sistem poin seperti itu. Karena kalau kita lihat dari opsinya,
banyak opsi yang baik seperti itu ya teman-teman. Jadi kita lihat terlebih dahulu bagaimana sih upaya guru menghindari isu kode etik guru. Jadi pelanggaran terhadap kode etik guru. Yang A, membahas kode etik guru bersama guru lainnya. Nah, apakah dengan membahas saja bisa? Nah, di sini juga lengkap ya teman-teman, tidak hanya membahas saja namun melaksanakannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di sekolah. Nah, ini bisa dilakukan ya teman-teman. Ini merupakan upaya guru untuk menghindari isu pelanggaran kode etik guru. Opsi yang B, mengkaji kode etik guru bersama narasumber dan melaksanakannya agar selamat secara pribadi dari isu kekerasan. Nah, selamat secara pribadi aja ini terlalu individual ya teman-teman. Jadi opsi B ini dibandingkan opsi yang A masih lebih bagus opsi yang A. Opsi yang C, menginisiasi untuk melaksanakan kode etik guru dalam kehidupan sehari-hari sebagai teladan bagi semua. Nah, ini bagus. Jadi tidak hanya pelaksanaannya itu sebagai tugas-tugas sehari-hari di sekolah aja, namun dalam kehidupan sehari-hari, berarti kan di lingkungan rumah juga ya teman-teman. Jadi kan sebenarnya penting juga kalau misalnya di sekolah kita sudah menjaga tidak melanggar kode etik guru, namun di lingkungan rumah kita tidak mencerminkan sebagai guru, maka berbahaya juga seperti itu. Jadi opsi yang A ini telah terkikis oleh opsi yang C ya teman-teman. Jadi kita eliminasi opsi yang A karena lebih bagus opsi yang C. Opsi yang D, membahas kode etik guru bersama rekan guru di sekolah supaya terhindar dari pelanggaran terhadap kode etik guru. Jadi membahas aja kurang tepat ya teman-teman, tidak ada inisiasi untuk melaksanakan kode etik tersebut. Opsi yang E, meminta kepala sekolah, ini juga tidak. Jadi yang paling bagus di sini adalah opsi yang C teman-teman. Lalu opsi A ini juga bagus. Mungkin kalau misalnya ini adalah soal SJT, poinnya bisa masuk ke poin 4. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Manakah upaya yang tepat dilakukan oleh guru jika terdapat guru senior yang melakukan pelanggaran berat? A, memberikan teladan dalam bersikap sebagai contoh untuk semua. B, mendiskusikan penyelesaiannya dengan guru lainnya. C, melaporkan kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. D, menasihati guru senior agar tidak melakukan hal tersebut lagi. E, melaporkan kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Nah, di sini kan pelanggarannya udah berat ya teman-teman. Lalu kemungkinan ini terjadi di sekolah. Karena kan ini kan dilakukan oleh guru senior dan disaksikan oleh guru junior mungkin ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita lihat opsi yang A, memberikan teladan dalam bersikap sebagai contoh untuk semua, ini juga bagus untuk dilakukan. Namun mengingat pelanggarannya sudah berat, jadi ini kurang tepat untuk dipilih. Opsi yang B, mendiskusikan penyelesaiannya dengan guru lainnya. Nah, bisa saja ya teman-teman untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Apakah langsung dengan mendiskusikan? Namun kita lihat opsi yang lainnya terlebih dahulu. Opsi yang C, melaporkan kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. Nah, ini lebih tepat ya teman-teman. Jadi kepala sekolah itu adalah atasan kita. Karena ada seorang guru senior yang sudah melakukan pelanggaran berat, jika kita sebagai guru junior tidak enak untuk menegur langsung seperti itu ya teman-teman, maka lebih baik kita melaporkannya kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah akan memutuskan bagaimana sih cara menindaklanjuti, misalnya dengan mendiskusikan penyelesaiannya dengan guru atau memberikan sanksi ya teman-teman, atau memberikan teguran secara lisan atau tertulis seperti itu. Itu tergantung oleh atasan kita nantinya. Opsi yang D, menasihati guru senior agar tidak melakukan hal tersebut lagi. Nah, ini bisa juga dilakukan ya teman-teman. Namun kalau menasihati saja seakan-akan kita kurang tegas ya teman-teman, karena pelanggaran yang dilakukan ini merupakan pelanggaran berat. Opsi yang E, melaporkan kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Nah, untuk opsi yang E ini tidak juga, karena ini terjadi di lingkungan sekolah. Alangkah baiknya kita melaporkan kepada atasan terlebih dahulu. Untuk lebih lanjutnya, atasan yang akan menindaklanjuti. Jadi tidak langsung ke pihak berwajib. Jadi ada ini ya teman-teman tahapannya. Jadi opsi yang paling masuk di sini adalah opsi yang C.
Soal nomor 5 masih berkenaan dengan kode etik guru. Manakah upaya yang tepat dilakukan oleh guru jika terdapat guru senior yang melakukan pelanggaran ringan? Nah, kalau tadi pelanggaran berat, sekarang adalah pelanggaran ringan. A. Memberikan teladan dalam bersikap sebagai contoh untuk semua. Nah, ini bagus ya teman-teman, kita memberikan teladan dalam bersikap, sehingga walaupun beliau adalah guru senior, kita tidak terlalu menyinggung karena kan tidak menegur, lalu juga tidak bertindak keras, tidak melaporkannya langsung ya teman-teman, karena pelanggarannya juga ringan di sini. Jadi dengan cara memberikan teladan dalam bersikap sebagai contoh untuk semua, ini bisa dilakukan. Opsi yang B, mendiskusikan penyelesaiannya dengan guru lainnya, ini belum perlu ya teman-teman. Opsi yang C juga karena pelanggarannya ringan. Nah, menegur guru senior dengan keras agar tidak melakukan hal tersebut, ini juga benar ya teman-teman. Walaupun guru senior, walaupun pelanggarannya ringan, tidak masalah kita menegur. Namun menegur dengan keras di sini agak kurang tepat. Alangkah baiknya kita menggunakan kata menasehati seperti di soal sebelumnya ya teman-teman, menasehati atau menegur dengan sopan dan lembut atau santun, karena mengingat di sini adalah guru senior. Jadi opsi E ini juga tidak masuk. Nah, antara opsi A dengan opsi yang D di sini menurut aku lebih bagus opsi yang A ya teman-teman. Kita memberikan contoh. Lalu opsi yang D ini poinnya bisa masuk kepada poin 4 jika misalnya opsi yang D ini menasehati dengan santun, menasehati dengan lembut, dengan tidak keras ya teman-teman, maka ini bisa menjadi poin yang tertinggi. Jadi jawabannya adalah opsi A untuk soal nomor 5 ini. Soal nomor 6, seorang siswa telah mampu melakukan penalaran deduktif dan mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya. Siswa tersebut berada pada tahap perkembangan kognitif, A. sensorik motorik, B. pra-operasional, C. operasional konkret, D. operasional formal, E. global sempurna menuju selektif. Nah, untuk perkembangan kognitif biasa ya teman-teman, sebenarnya ada 4 saja. Jadi ini udah aku rangkumkan, kita fokus kepada yang di bawah di sini ya teman-teman. Jadi teori perkembangan kognitif biasa itu ada 4. Tahap sensi motor itu dari 0 sampai 2 tahun. Jadi masih bayi ya teman-teman. Untuk tahap operasional itu 2 sampai 7 tahun. Bisa ini masuk kepada TK dan juga SD. Tahap operasional konkret ini masih di SD juga ya teman-teman, dan menuju ke SMP. Tahap operasional formal ini 11 tahun sampai usia dewasa, jadi SMP SMA. Nah, biasanya aku singkat dengan motor opa ongkir dibayar oma. Jadi motor untuk tahap sensi motor, lalu opa tahap operasional, ongkir tahap operasional konkret, dan oma di situ tahap operasional formal. Ini untuk memudahkan teman-teman menghafal teori perkembangan kognitif menurut biasa. Nah, untuk yang sesuai dengan ilustrasi soal, jadi siswa telah mampu melakukan penalaran deduktif dengan cara mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya, itu masuk kepada tahap operasional formal. Jadi sudah tahap dewasa, dari 11 tahun menuju dewasa. Nah, Siang Piase percaya bahwa apa yang dia sebut sebagai penalaran hipotesis deduktif sangat penting pada tahap perkembangan intelektual ini, yaitu pada tahap operasional formal. Pada tahap tersebut, remaja menjadi mampu berpikir tentang ide-ide abstrak dan hipotesis. Mereka sering merenungkan jenis situasi dan pertanyaan bagaimana jika, dan dapat memikirkan berbagai solusi atau kemungkinan hasil. Jadi sudah bisa memikirkan solusi terhadap suatu permasalahan, itu masuk kepada tahap operasional formal ya teman-teman. Nah, di sini yang melakukan penalaran deduktif itu adalah tahap yang terakhir dalam teori perkembangan kognitif yang biasa, yaitu operasional formal. Masih soal berkenaan dengan tahap perkembangan kognitif siang biasa. Jadi seorang siswa kesulitan melakukan operasi hitung matematika meskipun melibatkan benda-benda konkret. Siswa tersebut berada pada tahap perkembangan kognitif, A. sensorik motorik, B. pra-operasional, C. operasional konkret, D. operasional formal, E. global sempurna menuju selektif. Yang E ini pasti bukan ya teman-teman, karena bukan merupakan tahap perkembangan teori belajar kognitif biasa. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya itu
siswa itu tidak bisa melakukan operasi hitung matematika yang melibatkan benda-benda konkret. Bukan tidak bisa, namun kesulitan. Jadi hampir tidak bisa. Nah, berarti kan belum masuk kepada tahap operasional konkret. Kalau dalam tahap operasional konkret, siswa itu belajar matematikanya masih fokus kepada objek nyata, jadi objek yang konkret. Misalnya mau belajar hitungan, mereka itu menghitung dengan objeknya langsung. Misalnya 5 apel ditambah 2 apel sama dengan 7 apel. Jadi guru akan membawa apel ke dalam kelas, atau permen misalnya kalau kesulitan membawa apel. Jadi siswa itu masih tergantung terhadap objek nyata dalam belajar. Di sini merupakan belajar matematika. Nah, untuk soal nomor 7 ini, kalau kita perhatikan berarti kan mereka masih kesulitan melakukan hitungan matematika walaupun sudah dilibatkan objek-objek konkret di dalamnya. Berarti siswa tersebut belum siap ya teman-teman untuk berada di tahap tersebut. Otomatis mereka masih di tahap sebelumnya. Berarti kan bukan operasional konkret. Tahap apa dalam teori belajar kognitif biasa sebelum tahap operasional konkret, yaitu tahap pra-operasional. Nah, kita pastikan di sini ya teman-teman, aku tampilkan kembali. Jadi tahap operasional konkret itu adalah di 7 tahun sampai 11 tahun. Tahapan sebelumnya adalah pra-operasional, yaitu 2 sampai 7 tahun. Di sini siswa masih kesulitan walaupun sudah menggunakan objek-objek nyata dalam belajar matematika. Jadi di sini masuk kepada yang pra-operasional. Nah, lebih jelasnya pembahasannya ada di atas ya teman-teman. Pada tahap pra-operasional, ini merupakan tahap kedua dalam teori perkembangan kognitif yang biasa. Di sini mulai 2 sampai 7 tahun, anak-anak mulai bicara pada usia 2 tahun. Umumnya ya teman-teman, selama tahap ini anak-anak mulai terlibat dalam permainan simbolik dan belajar memanipulasi simbol. Namun Siang Piase memberi catatan bahwa mereka, yaitu anak-anak, belum memahami logika konkret. Jadi belum ya teman-teman. Jadi jawaban untuk soal tadi sudah betul adalah yang B. Nah, karena biasanya di video-video sebelumnya aku membahas soal sampai nomor 7 ya teman-teman. Kali ini aku akan memberikan bonus soal jadi lebih dari 7. Bonus soalnya adalah seorang siswa mengalami kesulitan dalam bernalar induktif tanpa melibatkan objek-objek secara langsung. Siswa tersebut berada pada tahap perkembangan kognitif A. Sensorik motorik, B. Pra-operasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal, dan E. Global sempurna menuju selektif. Nah, ini bisa dibilang kebalikannya soal yang tadi ya teman-teman. Kalau tadi itu anak sulit belajar matematika, hitungan walaupun sudah melibatkan objek-objek nyata, yaitu benda-benda konkret ya teman-teman. Namun untuk soal kali ini, jadi siswa itu mengalami kesulitan dalam bernalar induktif tanpa melibatkan objek-objek secara langsung. Berarti kan masih terikat dengan objek-objek nyata ya teman-teman, masih fokus di situ, tidak bisa tanpa objeknya langsung. Berarti kan ini masuk kepada yang operasional konkret seperti itu. Jadi kata kuncinya, tanpa melibatkan objek-objek secara langsung siswa itu mengalami kesulitan. Berarti masuk kepada opsi yang C. Nah, yang terakhir adalah kuis. Kuisnya adalah soal manajerial dengan 4 opsi dan juga sistem poin. Anda baru saja dimutasi ke sebuah cabang baru dari perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun, cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru dari daerah dan belum berpengalaman. Yang Anda lakukan adalah A. Memberitahukan kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. B. Menyuruh mereka untuk lebih berinisiatif untuk mengimprovisasi diri dan meningkatkan kualitas dalam bekerja. C. Meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan. D. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Nah, antara opsi A, B, C, D mana sih yang memiliki poin tertinggi, yaitu poin 4. Silakan teman-teman menjawab di kolom komentar. Nah, bagi jawaban yang betul akan aku sematkan ya teman-teman. Jika banyak yang salah akan aku bahas di video selanjutnya. Silakan ditunggu. Sampai di sini semoga bermanfaat. Itu adalah soal-soal yang sesuai dengan
kisi-kisi kompetensi teknis P3K tahun 2023. Nah, silakan teman-teman bisa request soal apa yang mau dibahas di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.